Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai dua artikel. Yang pertama, artikel saya berjudul Peranan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus. Di sini ada 4 sub bahasan pokok yang akan dibahas. Yang pertama yaitu membangun hubungan konseling, yang kedua hasil yang diharapkan, yang ketiga pemberdayaan di lingkungan, dan yang terakhir yaitu asesmen dalam konseling. Yang pertama yaitu membangun hubungan konseling. Hubungan antara konselor atau guru dengan siswa merupakan bagian yang menentukan kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan konseling. Jadi tanpa ada hubungan yang baik, maka sulit terjalin konseling yang memuaskan. Adapun teknik-teknik dalam memulai hubungan konseling, yang pertama yaitu menerima siswa. Jadi guru atau konselor sangat penting untuk menerima siswa. Apapun keadaannya, guru harus atau konselor harus menerima. Yang kedua yaitu keterbukaan. Jadi di sini konselor atau guru harus memberikan ruang keterbukaan yang sangat luas kepada siswa agar mereka bisa bercerita dengan leluasa mengenai masalah-masalah yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu penerimaan positif dan penghargaan. Jadi di sini konselor atau guru harus menerima siswa dengan suatu hal yang positif, tidak boleh judging atau labeling apapun keadaan dari siswa. Serta di sini konselor atau guru juga memberikan penghargaan berupa pujian maupun seperti reward-reward lainnya. Yang kedua yaitu hasil yang diharapkan. Secara umum hasil yang diharapkan adalah agar anak dapat penyesuaian dan dapat melakukan perkembangan yang optimal sesuai dengan sisa kemampuannya, bakat, dan potensi yang ada pada dirinya. Yang ketiga yaitu pemberdayaan lingkungan. Pemberdayaan sendiri berarti yaitu suatu proses dan tujuan. Di sini ada dua pemberdayaan, yaitu pemberdayaan lingkungan keluarga dan yang kedua yaitu pemberdayaan lingkungan sekolah. Pemberdayaan lingkungan keluarga, di sini keluarga merupakan suatu sistem hubungan yang kompleks. Jadi di dalam keluarga sini adalah awal mula anak mengalami sosialisasi. Jadi kedepannya jika anak berhasil sosialisasi di dalam lingkungan keluarganya, maka di luar lingkungan keluarga pasti mereka akan sukses. Dan yang kedua yaitu pemberdayaan lingkungan sekolah. Kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta ekstrakurikuler di mana ini untuk meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Yang terakhir yaitu asesmen dalam konseling. Asesmen sendiri yaitu bagian yang sangat penting dalam kegiatan konseling, baik itu kegiatan konseling individu maupun konseling kelompok. Asesmen dalam bimbingan konseling berhubungan dengan hal berikut. Yang pertama, merupakan sebuah proses. Yang kedua, untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan suatu data. Dan yang terakhir yaitu objeknya individu, kelompok, ataupun lingkungan. Untuk materi yang kedua yaitu berjudul Permasalahan Anak Berkebutuhan Khusus. Di sini materi yang akan saya bahas ada 3. Yang pertama yaitu pengertian dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Yang kedua dunia anak berkebutuhan khusus, dan yang terakhir yaitu fungsi dan peran konseling. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Salah satu karakteristik anak berkebutuhan khusus yaitu heterogenitas. Artinya meskipun anak itu mengalami satu ketunaan yang sama, tetapi mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi meskipun satu ketunaan, tidak bisa dipukul rata bahwa mereka memiliki karakteristik yang sama. Layanan anak berkebutuhan khusus ini berusaha untuk menjembatani hambatan yang dimiliki anak agar hambatan tersebut tidak menjadi bumerang di kehidupannya, melainkan bisa dioptimalkan dengan potensi yang ada pada dirinya. Yang kedua yaitu dunia anak berkebutuhan khusus. Dilihat dari arah penyimpangannya, jenis kebutuhan khusus dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan khusus di atas anak pada umumnya, dan yang kedua yaitu kebutuhan khusus di bawah anak pada umumnya. Kebutuhan khusus anak di atas anak pada umumnya yang disebut biasanya anak berbakat atau lebih kita sering dengan CIBI, cerdas istimewa, bakat istimewa. Sedangkan untuk anak di bawah pada umumnya ada beberapa. Yang pertama
mengalami gangguan pada penglihatannya. Yang kedua, tunarungu mengalami gangguan pada pendengarannya. Yang ketiga, tunadasa, yaitu mereka mengalami kehilangan salah satu atau beberapa dari anggota tubuhnya. Yang keempat, tunalaras atau biasa disebut sebagai anak nakal. Yang kelima, tunagrahita, yaitu anak yang mengalami gangguan di intelektualnya. Yang keenam, anak kesulitan belajar. Yang ketujuh, anak lamban belajar. Kedelapan, ADHD. Dan yang kesembilan yaitu autisme. Yang terakhir yaitu fungsi dan peran konseling. Tujuan konseling sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan secara khusus. Tujuan secara umumnya di sini agar anak di sekolah mendapatkan layanan bimbingan konseling di mana anak dapat melakukan adaptasi atau penyesuaian di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat, serta untuk meningkatkan kemampuannya atau potensi yang ada pada dirinya. Sedangkan untuk tujuan khususnya sendiri, yang pertama yaitu memahami dirinya dengan baik, jadi anak bisa tahu dirinya dengan baik. Untuk yang kedua yaitu memahami lingkungan dengan baik. Di sini lingkungan yang dimaksud yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga yaitu membuat pilihan dan keputusan yang bijaksana yang didasarkan pada pemahaman mendalam tentang diri sendiri dan lingkungan. Jadi anak itu bisa mengambil keputusan ketika mereka dihadapi oleh suatu masalah. Dan yang terakhir yaitu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.